Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meviana Wahyu-Wijayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Islam Malang. Di sini saya akan membahas materi mengenai komponen pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dan inklusi. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian komponen pendidikan, yang kedua komponen-komponen pendidikan, yang ketiga input sistem pendidikan. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, pengertian komponen pendidikan. Apa sih komponen pendidikan itu? Komponen yaitu merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Maka komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu komponen-komponen pendidikan. Di sini komponen-komponen pendidikan memiliki 8 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, guru atau pendidik. Yang kelima, pemimpin masyarakat dan keagamaan. Yang keenam, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik. Yang ketujuh, isi pendidikan. Yang kedelapan, atau yang terakhir, lingkungan pendidikan. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan didasarkan oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merupakan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dalam hal ini adalah pendidik adalah menanamkan sistem norma tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah anak, bukanlah seorang dewasa. Maka, anak memiliki sifat ketergantungan yang besar kepada orang lain atau orang dewasa. Pemahaman mengenai beberapa hal dari anak atau peserta didik, yaitu latar belakang budaya peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik, hambatan peserta didik, dan penguasaan bahasa peserta didik. Pendidikan harus memerhatikan perbedaan individual, memberikan perhatian khusus pada anak didik yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, dan menanamkan sifat bertanggung jawab kepada peserta didik. Oke, selanjutnya orang tua. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrat dalam keluarga. Artinya, orang tua adalah pendidik utama dan yang pertama dalam lingkungan keluarga yang berlandaskan cinta kasih kepada anak, kemampuan untuk menjadi orang tua tidak sejajar dengan kemampuan dalam mendidik anak. Selanjutnya, guru. Guru adalah sebagai pendidik harus bertanggung jawab atas peserta didik. Guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan intelektual, dapat mengendalikan emosi, serta memiliki sifat mendidik dengan dilandasi rasa cinta dan kasih kepada peserta didik. Selanjutnya, pemimpin masyarakat dan keagamaan. Pemimpin masyarakat dan keagamaan, peran pemimpin keagamaan dan kemasyarakatan adalah mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, baik dalam bidang atau nilai-nilai kemasyarakatan, juga nilai-nilai kerohanian berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, interaksi edukatif peserta didik dan pendidikan. Interaksi edukatif peserta didik dan pendidikan adalah proses pendidikan dalam berlangsungnya apabila ada interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi peserta didik dan pendidik. Interaksi ini dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Interaksi pendidik dan peserta didik tidak akan lepas dari metode dan
alat, dan lingkungan yang nantinya akan berujung kepada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, isi pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan isi atau bahan yang disebut kurikulum kepada peserta didik. Macam-macam isi pendidikan terdiri dari pendidikan agama, moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan jasmani. Yang selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi semua segi kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, terdiri dari lingkungan ideologis, sosial politis, sosial antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang ketiga atau subbab ketiga, yaitu input sistem pendidikan. Di dalam input sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input masukan atau raw input. Yang kedua, input alat, instrumental input. Yang ketiga, input lingkungan atau environmental input. Oke, kita yang pertama terlebih dahulu kita bahas input masukan atau raw input. Adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa. Pendidikan hanyalah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Selanjutnya kita bahas yang kedua, input alat atau instrumental input. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya, kurikulum, media pembelajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. Betapapun tingginya kualitas masukan peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat, alat evaluasi hasil belajar yang valid, kualitas guru dan komitmennya yang baik, dan sebaiknya tentunya akan sulit untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, input lingkungan atau environmental input. Berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kafetaria sekolah, dan sejenisnya. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen pendidikan wajib dipenuhi dan saling berkaitan satu sama lain. Baik pendidikan dan peserta didik akan saling membantu dalam proses kegiatan pendidikan guna tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.